Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-240 hari Sabtu 17 Mei 2025 dalam sesi kesehatan hari ini. Puji nama Tuhan, kiranya seluruh rangkaian acara ibadah online Yamari sesi kesehatan ini berjalan dengan lancar, memberkati kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita mulai ibadah online Yamari yang ke-240 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, serta yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan ibadah online Yamari sesi kesehatan ini, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 73 ayat 25 sampai 28 sebagai pondasi iman kita dalam beribadah hari ini. Firman Tuhan berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri adalah kebutuhan terbesar kita, dan kita diciptakan untuk bersekutu dengannya di sepanjang umur hidup kita. Mungkin saja frasa ini merupakan suatu penegasan dari loyalitas perjanjian kepada satu-satunya Allah yang benar, dan pemazmur sedang menegaskan bahwa ia tidak pernah berpartisipasi dalam penyembahan berhala, tetapi hanya kepada Allah saja. Dia adalah Allah yang tidak berubah, dan ketidakberubahannya inilah yang menjadikan kita tetap berpengharapan kepada Dia. Dia adalah bagian kita dan yang merupakan warisan kita yang percaya, beriman, dan berharap penuh kepada Dia dengan setia. Karena itu, mari dengan kerendahan hati dan ucapan syukur kita mendekat kepada Tuhan Allah kita, sebab Dialah Allah yang peduli dan yang berdaulat atas kehidupan kita. Dialah Allah penolong, kota benteng, gunung batu, perisai, kubu pertahanan, perlindungan, dan sumber kehidupan bagi kita. Amin. Saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita sembah dan puji Dia. Bersama-sama kita naikkan pujian berkata, Tuhan Allah hadir pada tempat ini. Sebab kita percaya Tuhan Allah bersama-sama dengan kita dalam ibadah online Yamari yang ke-240 ini. Amin. Sujud di sini.
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, hati yang gembira adalah obat, dan dilanjutkan, dialah segalanya, dia bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kondisi tubuh kita memiliki tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kadar kolesterol, atau trigliserida abnormal dan lemak berlebihan, akan menyebabkan meningkatnya risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2. Jika kita didiagnosa memiliki 3 atau lebih kondisi tersebut, berarti tubuh kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tubuh kita sudah pasti berisiko tinggi mengalami yang namanya metabolic syndrome. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu metabolic syndrome? Agar kita mengerti dan memahami lebih dalam lagi
akan metabolic syndrome ini, mari bersama-sama kita mendengarkan penjelasan dari Dr. Edi Kristianto tentang metabolic syndrome. Kiranya pemaparan kesehatan dalam ibadah online yang mari yang ke-240 ini memberkati kita semua. Kita lebih dapat menjaga pola hidup serta kesehatan dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Edi Kristianto. Shalom sahabat Yamari, apa kabar? Saya berharap saat ini rekan-rekan semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sharing mengenai metabolic syndrome. Nah, apa ini metabolic syndrome dan kenapa perlu disaringkan? Karena ini adalah dasar dari banyak penyakit mematikan yang terjadi, namun jarang disadari oleh orang-orang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai metabolic syndrome ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat saat ini, itu penyakit stroke, kemudian penyakit serangan jantung atau jantung koroner dan diabetes itu merupakan penyebab kematian yang utama. Ya, nah terutama stroke merupakan penyebab disabilitas juga. Artinya apa? Kecacatan sehingga orang itu tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, nah stroke ini menjadi penyebab kematian utama juga. Nah, berapa banyak sih orang yang terkena stroke di Indonesia? Pada tahun 2013 itu tercatat 7 dari 1.000 orang. Pada tahun 2018 naik menjadi 10,9 per 1.000 orang. Nah, makin lama makin naik nih. Jadi penyakit ini cukup membahayakan ya. Nah, teman-teman, stroke sendiri itu ada dua macam ya. Ada yang namanya stroke iskemik dan ada juga yang namanya stroke iskemik itu artinya stroke karena penyumbatan ya, kekurangan darah masuk ke otak. Tapi ada juga stroke karena pecahnya pembuluh darah otak. Nah, teman-teman, stroke iskemik ini kejadiannya itu seperti ini ya. Kalau ini animasinya ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ini pembuluh darah yang menuju ke otak, di sini ada gumpalan darah ya atau trombus yang kemudian menyumbat. Nah, sehingga gumpalan itu asalnya dari jantung kebanyakan teman-teman, sehingga otak kekurangan darah sehingga mengakibatkan terjadinya stroke. Nah, ada juga stroke yang namanya stroke hemoragik gitu ya teman-teman ya. Nah, pada stroke hemoragik ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah yang ada di otak. Nah, ini terutama terjadi pada orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Nah, seperti ini teman-teman, darahnya rembes, kemudian menekan otak, dan ini mengakibatkan stroke yang biasanya menjadi lebih parah lagi dibanding yang stroke iskemik tadi, teman-teman. Ya, nah. Ada juga penyakit jantung koroner ya. Ini pun diakibatkan kebanyakan karena metabolic syndrome tadi ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah pembuluh darah koroner, teman-teman. Kalau kita lihat di sini pembuluh darahnya ini tersumbat oleh gumpalan darah ya, sehingga darah tidak bisa mengalir, teman-teman. Ini mengakibatkan serangan jantung ya, dan seringkali ini menjadi mematikan. Nah, teman-teman, ada juga diabetes tipe 2 atau kencing manis. Jadi diabetes itu paling banyak itu tipe 2. Artinya apa? Terjadi bukan karena keturunannya, namun terutama karena pola hidupnya ya. Nah, ini teman-teman, kalau kita makan, makanan masuk ke dalam lambung, kemudian ke dalam usus. Nah, di situ gula darah mulai naik karena gula darahnya karena gula dari makanan atau karbohidrat masuk ke sirkulasi darah ya. Nah, kemudian ini adalah pankreas. Dan pada waktu itu sinyal diberikan, sinyal nyampe ke pankreas menghasilkan insulin yang di sini itu fungsinya seperti kunci ya teman-teman ya. Nanti darah ini akan mengalir ke otot, kemudian mengalir ke hati dan ke sel-sel ya. Nah, di sini teman-teman, darah yang sudah membawa insulin tadi ya, selain gula ada insulin, yang hijau-hijau itu insulinnya, yang biru-biru itu adalah gula darahnya teman-teman atau glukosa. Nah, ini adalah sel di mana gula seharusnya masuk. Jadi insulin itu seperti kunci yang membuka pintu untuk dinding sel supaya gula bisa masuk. Namun di sini ternyata gulanya nggak bisa masuk. Artinya apa? Terjadi resistensi atau dinding selnya itu resisten terhadap insulin. Sehingga
gula darah tidak bisa dibawa masuk ke dalam sel dan tidak bisa dibakar jadi energi, sehingga gulanya atau glukosanya tetap ada di dalam darah dan mengakibatkan diabetes tipe 2 ini. Nah, teman-teman, sekarang apakah yang dimaksud metabolic syndrome? Nah, teman-teman, ketiga penyakit tadi itu erat kaitannya dengan metabolic syndrome ya. Nah, jadi metabolic syndrome ini atau disebut juga dengan sindroma metabolik ya teman-teman adalah sekelompok gejala. Jadi bukan hanya satu tapi sebeberapa atau sekelompok yang terjadi secara bersamaan. Nah, sindrom ini dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, penyakit jantung koroner, dan diabetes tipe 2. Jadi rupanya penyakit ini tidak serta-merta terjadi, namun kebanyakan didahului oleh terjadinya metabolic syndrome ini. Nah, apa itu metabolic syndrome? Nah, di sini ada 5 kriteria, teman-teman. Nah, kalau kita mengalami 3 dari 5 itu sudah disebut sebagai metabolic syndrome. Nah, kalau 4 gimana? Atau 5 gimana? Ya, itu lebih-lebih lagi gitu kan. 3 aja sudah masuk gitu. Nah, yang pertama, lingkar pinggang lebih dari 90 cm pada pria atau lebih dari 80 cm pada wanita. Ini tidak tergantung tinggi badan ya, teman-teman ukur melalui pusar. Kemudian yang kedua, kadar kolesterol HDL ini tentunya dicek di lab ya, kurang dari 50 mg per desiliter ya. Nah, HDL adalah kolesterol baik ya. Jadi kalau kolesterol baiknya berkurang, ini teman-teman punya satu faktor resiko lagi ya. Yang ketiga adalah kadar trigliserid lebih dari 150 mg per desiliter. Kemudian yang keempat adalah tekanan darah konsisten. Jadi bukan hanya sekali gitu ya, naik tapi setiap hari rata-rata 140 per 90 mm Hg atau lebih ya. Kemudian yang kelima adalah kadar gula darah puasa 100 mg per desiliter atau lebih ya. Nah, teman-teman sebaiknya memeriksakan ini kolesterol, trigliserid, kemudian gula darah itu ke lab ya, sehingga teman-teman juga bisa mengukurnya apakah teman-teman sudah masuk dalam kriteria terkena metabolic syndrome ataupun belum ya. Nah, apa yang dirasakan? Ya, yang dirasakan mudah lelah ya, sering merasa haus, sering buang air kecil, sering sakit kepala, pegel-pegel, kemudian sering sesak nafas. Nah, ini adalah tanda-tanda yang dirasakan. Cuman sayangnya tidak semua orang mengalami gejala seperti ini. Jadi kadang-kala tidak ada gejala sama sekali. Jadi tetap harus melakukan 5 poin tadi diperiksa ya, teman-teman ya. Nah, sekarang penyebabnya apa? Nah, ternyata metabolic syndrome ini nomor 1 itu paling sering terjadi pada orang yang kurang aktif bergerak. Ya, tiap hari hanya duduk di kursi, kerja pakai laptop misalnya, atau main game, atau hanya nonton TV, ya, kurang aktif bergerak. Ini teman-teman menjadi kandidat terbesar untuk metabolic syndrome ini, ya. Yang kedua adalah makanan yang tinggi lemak dan gula, ya, gula atau karbohidrat, ya. Jadi termasuk nasi ya, jadi nasinya banyak banget ya setiap kali makan gitu ya teman-teman ya. Nah, lemaknya juga banyak. Nah, ini adalah kandidat terkena metabolic syndrome ya. Yang kedua, yang ketiga merokok. Nah, merokok itu belum tentu kitanya sendiri yang merokok, bisa aja kita perokok pasif. Itu juga masuk dalam kategori metabolic bisa menyebabkan metabolic syndrome. Yang keempat, bertambahnya usia ya, faktor usia tetap sih faktor U gitu ya berpengaruh. Ya, tapi itu hanya satu faktor nih. Kemudian faktor genetik ya, ternyata orang-orang yang di keluarganya itu punya faktor genetik untuk metabolic syndrome lebih mudah terkena metabolic syndrome ya, tapi itu pun tetap bisa dihindari teman-teman ya, karena 3 faktor utama tadi adalah yang utamanya nih teman-teman, yang 1, 2, 3 ya. Nah, bagaimana penanganannya? Nah, penanganannya ada 3 ya. Yang pertama tentunya penting sekali perubahan gaya hidup. Misalnya kurang olahraga, ya sekarang olahraga begitu ya. Kemudian yang kedua obat-obatan ya. Jadi orang suka berpikir, ya saya makan obat aja atau saya makan herbal aja yang ketiga ya. Jadi nggak usah perubahan gaya hidup. Itu nggak bisa teman-teman. Ketiga-tiganya ini saling berhubungan ya. Jadi obat-obatan atau herbal sekalipun tidak bisa dirubah, tidak bisa digantikan maksud saya dengan perubahan gaya hidup ya. Jadi semuanya penting ya. Nah, perubahan gaya hidup seperti apa? Teman-teman perlu olahraga minimal 30 menit per hari ya. Minimal 5 hari dalam seminggu.
Kemudian mencapai berat badan ideal, ya, konsumsi makanan yang tinggi serat, sayuran, buah-buahan. Batasi konsumsi garam, bukan menghindari garam. Teman-teman tetap perlu garam, ya, tapi batasi, jangan terlalu asin makanannya. Gula, lemak juga harus dibatasi. Dan hentikan kebiasaan merokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, obat-obatan apa yang diberikan? Nah, tentunya teman-teman untuk obat-obatan ini, teman-teman membutuhkan eh, pemeriksaan dari dokter lebih dahulu. Ya, dokter akan melihat obat atau menentukan obat-obatan apa yang paling tepat untuk kondisi teman-teman. Ya, tapi rata-rata obat yang diberikan adalah kalau ada darah tinggi, diberikan obat hipertensi seperti diuretik, obat beta blocker, golongan beta blocker ya, ACE inhibitor ya. Kemudian kalau kolesterolnya tinggi, yang jahat, kolesterol jahatnya tinggi, ya diberikan obat golongan statin misalnya. Ya, kemudian kalau ada diabetes tipe 2, diberikan metformin. Nah, teman-teman sekali lagi jangan beli obat sendiri ya. Tentunya membutuhkan pemeriksaan yang teliti dari para tenaga ahli dokter yang profesional ya. Nah, untuk herbalnya apa? Nah, untuk herbal yang sangat disarankan pada kondisi metabolic syndrome adalah polifenol. Polifenol ada pada berbagai jenis ciptaan Tuhan di alam ini, seperti madu, kemudian anggur, lemon terutama di kulitnya, ini mengandung polifenol yang sangat baik untuk kesehatan kita. Ya, ada berbagai jurnal. Ini adalah jurnal dari Molecules ya, Polyphenols in Metabolic Diseases. Di sini dibahas mengenai manfaat polifenol pada metabolic syndrome ini. Pada metabolic syndrome terjadi proses peradangan atau inflamasi yang mengakibatkan terjadinya kerusakan sel sehingga terjadi stroke, penyakit jantung koroner dan diabetes tipe 2. Ya. Nah, polifenol ini adalah antioksidan yang sangat kuat untuk mengatasi inflamasi mengatasi inflamasi pada metabolic syndrome ya. Dan polifenol juga memiliki peran dalam memperbaiki resistensi insulin, kerusakan dinding sel tadi teman-teman yang tidak merespon terhadap insulin tadi yang mengakibatkan diabetes tipe 2. Ternyata polifenol sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi ini. Dan polifenol juga berperan dalam pembakaran lemak ya atau fat burner dalam mengatasi obesitas. Jadi buat teman-teman yang mengalami obesitas ini juga sangat bermanfaat ya. Dan ada jurnal juga dari Oxidative Medicine and Cellular Longevity ya. Itu di sini dibahas mengenai effect of polyphenol intake on metabolic syndrome, current evidence from human trial. Jadi ini dilakukan trial atau penelitian pada manusia ya. Dan teman-teman ternyata dari penelitian ini dibuktikan bahwa polifenol itu diperlukan dalam mengatasi metabolic syndrome. Dalam hal apa? Ternyata bermanfaat dalam menurunkan berat badan, lingkar pinggang tadi ya, salah satunya. Memperbaiki tekanan darah tinggi, memperbaiki kadar glukosa darah dan meningkatkan pembakaran lemak ya. Dan teman-teman ini madu hutan ya, saya banyak meneliti mengenai madu hutan ya, sudah bertahun-tahun saya banyak meneliti ini karena saya sering pelayanan di pedalaman ya, dan saya lihat bahwa Tuhan menganugerahkan madu hutan ini di tempat yang begitu sulit dijangkau, namun ini memberikan kesehatan yang luar biasa, baik untuk masyarakat pedalaman maupun masyarakat kota juga yang mengkonsumsinya ya. Kalau ini teman-teman lihat, ini adalah pohon yang sangat tinggi ya, bersarang. Lebah hutan itu berbeda sama lebah di kebun ya teman-teman ya, di kebun kita ya, dia besar-besar lebahnya ya. Dan ini bersarang 30 sampai 40 meter dari permukaan tanah ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini sarangnya besar ya, itu rata-rata 1,5 meter ya panjangnya ya, dan lebahnya sebesar jari kita tuh teman-teman ya. Kalau yang rata-rata lebah biasa kan sebesar lalat ya, ini sebesar kelingking kelingking jari kita ya. Karena itu disebut sebagai giant bee atau apis dorsata, dan ini menghasilkan madu hutan yang sangat kaya dengan enzim dan polifenol ya. Nah, ini di penelitian saya lakukan fermentasi dari madu hutan itu ya. Nah, ternyata madu hutan yang kita fermentasi itu kaya dengan enzim, prebiotik, dan juga kita fermentasi dengan sumber polifenol lainnya, yaitu anggur Bali yang kaya dengan ragi alami dan antioksidan polifenol tadi, serta lemon terutama kulitnya yang kaya dengan polifenol juga ya.
Nah, teman-teman, jadi pada waktu polifenol itu masih di dalam tumbuhan atau madu, dia terikat dengan ikatan lipoprotein ya. Jadi ikatan lipoprotein ini membuat polifenol itu tidak bisa bergerak dan tidak bisa aktif untuk mengatasi metabolic syndrome. Nah, bagaimana supaya aktif? Ikatan lipoproteinnya harus diputuskan, yaitu dengan cara fermentasi ya. Nah, ini saya lakukan fermentasi ya, seperti ini teman-teman fermentasinya ya. Satu tangki itu kita bisa memfermentasi 8 ton ya totalnya ya. Dan setelah difermentasi selama 100 hari, kemudian kita botolkan ya. Dan ini proses fermentasi ini untuk mengaktifkan polifenolnya ya. Seperti ini teman-teman tangki-tangkinya ya. Dan setelah difermentasi, ikatan lipoprotein itu terputus dan menjadi aktif ya, seperti ini, sehingga sangat bermanfaat seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya. Nah, apakah ada sumber polifenol yang lain selain fermentasi madu hutan? Ada, yaitu red wine. Ya, ada satu jurnal dari British Journal of Nutrition, moderate red wine consumption is associated with a lower prevalence of the metabolic syndrome in the pre-DMAT populations ya. Nah, di penelitian ini itu dikatakan bahwa peminum red wine moderat, jadi moderat itu berapa banyak? Itu per hari adalah 150 ml, itu paling banyak ya. Jadi bukan orang-orang yang minum wine satu botol sehari itu untuk mabok, itu beda ya. Ini untuk kesehatan ya. Nah, itu memiliki profil lipid yang lebih baik ya. Jadi kolesterol, HDL, LDL, trigliserid ternyata lebih baik kondisinya. Dan tingkat kejadian diabetes, hipertensi, dan obesitas yang lebih rendah di penelitian itu ya. Dan konsumsi red wine dalam jumlah sedang dikaitkan dengan prevalensi metabolic syndrome yang lebih rendah ya. Nah, studi ini dilakukan bukan ke 10-20 orang loh teman-teman, dilakukan ke ribuan orang. 5.801 orang lanjut usia dengan resiko kardiovaskular tinggi ya. Dan dari sekian ribu itu ternyata 3.897 orang ini ternyata memenuhi kriteria metabolic syndrome seperti tadi ya. Jadi sudah beresiko penyakit jantung dan juga sebagian besar sudah metabolic syndrome yang tadi ya. Dan setelah orang-orang itu mengkonsumsi red wine ya dalam jumlah moderat tadi ya, ternyata ya apa yang terjadi? Memiliki penurunan resiko metabolic syndrome ya, lingkar pinggangnya lebih baik, kolesterol HDL lebih baik, tekanan darah lebih baik, dan glukosa puasa yang lebih baik ya. Nanti teman-teman nanti kalau mau baca-baca lagi boleh ya, bisa baca sendiri, itu ada di jurnal, itu sudah dipublikasikan ya. Nah teman-teman, kemudian saya bandingkan berapa banyak polifenol yang ada pada red wine. Ternyata cukup tinggi, 1010 mg per kilogram ya. Nah, dan polifenol pada fermentasi madu hutan atau honey wine ternyata lebih tinggi lagi, yaitu 1282 mg per kilogram ya. Jadi lebih poten untuk mengatasi atau mencegah terjadinya metabolic syndrome ini ya. Nah, teman-teman, fermentasi madu hutan ini dibuat dengan teknik pembuatan fermentasi herba atau eliksir seperti yang dilakukan pada pembuatan Chinese medicine ya oleh tabib-tabib Cina yang sejak dari zaman dahulu ya. Dan proses fermentasi ini tentunya menghasilkan alkohol alami yaitu 14%, yaitu lebih rendah daripada red wine ya yang 19%. Nah, apakah bisa mabuk? Ya tentunya tidak jika dikonsumsi 30 ml atau 1 sloki tiap malam sebelum tidur untuk kesehatan kita ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, fermentasi madu hutan ini teman-teman juga bisa dapatkan melalui di Yamari ya, di link BFN Business for Mission ya. Teman-teman bisa membelinya dengan harga yang hemat ya, tapi ini sangat bermanfaat. Satu botol 500 ml kalau teman-teman konsumsi 1 sloki atau 30 ml, teman-teman bisa konsumsi ini untuk 16 hari, setengah bulan lebih ya. Jadi hemat dan sehat ya. Nah, akhir kata saya ucapkan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, namun tanpa kesehatan segala-galanya menjadi kurang berarti. Saya doakan teman-teman sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan pemaparan sesi kesehatan dengan tema metabolic syndrome yang disampaikan oleh hambanya Dr. Edi Kristianto
Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hamba-Nya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Edi Kristianto yang merupakan pengurus Yamari yang telah memaparkan sesi kesehatan di ibadah online Yamari 240 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan seluruh kehidupannya sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-241, hari Sabtu 24 Mei 2025. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor rekening 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami dalam jam kerja di nomor telepon 02145855697 atau di WA 087784888642. Sahabat dan mitra Yamari yang dikasihi oleh Tuhan, Retret Yamari Nasional Yamari yang ke-12 yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Heru Andrianto, Ketua MHM Yamari Surabaya, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 sampai 12 Juli 2025 bertempat di Hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang, Jawa Timur dengan tema Persekutuan yang Sejati dan Harmonis. Sampai saat ini panitia masih membuka pendaftaran dan kami menghimbau bagi sahabat dan mitra Yamari yang ingin bergabung dengan peserta lain yang telah mendaftar dapat segera mendaftarkan diri kepada panitia. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Yamari di WA 087784888642, juga melalui koordinator MHM Yamari di setiap kota. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan ucapan syukur atas pimpinan Tuhan bagi hamba-hambamu tim penata layanan Ibu Moriati Sitorus, Bapak Agustinus Huai, Bapak William Waitimu, Bapak Yunus Sabandar, dan juga Bapak Dr. Edi Kristianto yang setia melayani Tuhan dimanapun berada, dan juga saat ini telah menyampaikan materi kesehatan dengan tema Metabolic Syndrome dalam ibadah online Yamari ke-240 hari Sabtu 17 Mei 2025. Kami bersyukur pemaparan tersebut dapat memperlengkapi pemahaman kesehatan bagi sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah, dan secara khusus bagi para pegiat kesehatan antara lain mantri atau bidan yang bertugas di desa-desa dalam mendampingi mengarahkan masyarakat mengenai kesehatan. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani dalam ibadah online Yamari ke-240 ini, baik tim ibadah dan juga bagi Bapak Dr. Edi Kristianto dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan atas peran serta dalam sahabat dan mitra Yamari yang selalu mendukung pelayanan misi PI dan pelayanan misi kesehatan Yamari melalui persembahan dana tunai. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan berlimpah para donatur dalam seluruh kehidupan, keluarga, pelayanan, dan bisnis mereka masing-masing. Allah Bapa di surga, kami berdoa serta mohon akan pimpinan Tuhan bagi semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-241, yakni Bapak Agus Huai,
Ibu Pendeta Maria Novi, Bapak William Maitibu, Bapak Yunus Sabanta, dan juga Ibu Evangelis Mariatis Torus Estia yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar mereka semua selalu dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga seluruh persiapan mereka dapat memberkati sahabat dan mitra Yamari yang setia mengikuti ibadah ini via YouTube. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami terus mendukung doa untuk Marturia Hospital Ministry Yamari Surabaya yang diketuai oleh Bapak Insinyur Heru Tandrianto dalam waktu 2 bulan terakhir persiapan penyelenggaraan retreat nasional ke-12 Yamari pada hari Rabu sampai hari Sabtu tanggal 9 sampai 12 Juli 2005 bertempat di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang, Jawa Timur. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pada semua panitia juga persiapan membicara serta pembuatan buku acara, dan mohon akan perlindungan Tuhan bagi seluruh peserta yang telah mendaftar agar mereka tetap sehat bersama semua keluarga. Juga kami berdoa untuk sahabat dan mitra Yamari yang akan mendaftar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian pula kami berdoa untuk seluruh persiapan pemilik hotel dalam menerima panitia serta peserta agar semua dapat berjalan lancar, dan seluruh peserta dari pun diberkati Tuhan melalui retreat tersebut. Dan kami juga berdoa untuk seluruh program layanan Yamari di bulan Mei sampai bulan Juni 2005 meliputi ibadah online Yamari, persekutuan kasih marturia Yamari, dan pemeriksaan kesehatan dengan resep dokter tanpa obat, Yamari prayer, Yamari dalam doa rantai, dan juga pelayanan perlawatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga pelayan-pelayan Yamari tersebut berkati semua sahabat dan mitra Yamari yang dilayani, agar kami semua dapat setia dan mengikuti Tuhan serta pula dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan kesehatan bagi Bapak Pendeta Andres Abianto di Singapura pasca pemasangan 2 ring di arteri jantung dan persiapan beberapa bulan ke depan untuk menjalani perawatan pinggul, dan bersyukur atas pertolongan Tuhan operasi katarak mata kiri tanggal 7 Mei dan kanan tanggal 15 Mei. Ibu Evangelis Lydia Murniati Purnama, istri Bapak Pendeta Andres Abianto, dapat berhasil, dan kiranya dalam bidur Tuhan Yesus memulihkan 2 belah mata hamba-Mu. Juga Tuhan menolong untuk pemulihan Ibu Vera Setiawati Tunggal-Wijaya pasca operasi tulang belakang dan suntik semen, dan pemulihan bayi Kegensen Kusmiadi pasca operasi usus dan jantung. Juga persiapan akan kembali menjalani operasi, dan kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Lina Herlina dari kanker payudara melalui proses kemoterapi di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Bapak Anton Sugiarto di Jakarta yang mengalami sakit pada saraf kelima di bawah kuping. Ibu Lydia Pasila yang mengalami sorosis hati karena virus. Ibu Rina Rusdianti di Purbalingga yang menjalani terapi karena radang sendi tulang belakang. Ibu Bekti Widi di Bekasi pasca rawat Rumah Sakit Eka Hospital. Juga kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu yang sakit stroke, yakni Bapak Yakub Sebanta di Ambon, Bapak Dius Narko di Jakarta, Bapak Budianta Mustari di Bekasi, Ibu Ongko di Surabaya, Ibu Yana Humahu di Sumba, dan kesembuhan terjadi atas Bapak Surya Singgi di Jakarta dari gangguan saraf kepala, Bapak Jansen Diki Suseno yang menjalani kemoterapi karena kanker di paru-paru bagian kanan, Ibu Listiana Suliman Jakarta yang menjalani terapi, Ibu Fone Baur dari demensia, Saudara Irwan yang mengalami kelemahan otot dan pemulihan kesehatan, bagi Bapak Pendeta Gunawan Setidharma di Austria, dan bagi Ibu Maria Kristiana di Purbalingga pasca operasi lutut, serta sahabat dan mitra Yamari lainnya yang tidak dapat kami sebutkan namanya. Kiranya belas kasihan Tuhan terjadi bagi kesembuhan mereka. Tuhan memberkati tim medis yang merawat dan memberkati obat yang digunakan, dan mereka yang mengalami berbagai tantangan dalam hidup, keluarga, pendidikan, kuliah, usaha,
diberikan jalan keluar sehingga anak-anakmu tetap memandang pada Tuhan Yesus sebagai penolong yang setia. Allah Bapa di surga berkati bangsa dan negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia juga, Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, anggota MPR, DPR, DPD, gubernur, bupati, dan wali kota, agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawab dengan baik demi kesejahteraan rakyat. Mohon juga anugerah Tuhan bagi TNI Polri dalam menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari berbagai hal yang ingin mengganggu kesatuan kedaulatan NKRI. Serta kami menyerahkan saudara-saudara kami di beberapa daerah yang mengalami bencana alam, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati pemerintah daerah Al-Aqsa dalam meningkatkan penderitaan mereka. Juga kami menyerahkan pada Tuhan peperangan terjadi di beberapa negara. Tuhan saja menolong agar konflik antara negara dapat berakhir. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online yang mari ke-240 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, El Shaddai.
Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah online Yamari yang ke-240 ini, dan mari kita menerima doa dan berkat yang daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa, anugerah yang daripada Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang kudus-Nya dan masuk dalam kerajaan kemuliaan yang kekal. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali dalam ibadah online Yamari di episode 241. Tuhan Yesus memberkati kita semua.